2021 A1E004, mata kuliah pengantar pendidikan, nama dosen Ibu Hosia MSI, kuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Sejarah. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Hakikat Manusia dan Perkembangannya. Tanpa basa-basi, marilah sama-sama kita menyimak video saya. Yang pertama, sifat hakikat manusia. Menurut ahli psikologi menyatakan bahwa hakikat manusia adalah rohani jika jiwa atau psike. Jasmani, nafsu merupakan alat atau bagian dari rohani. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri khas, ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dengan hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya. Bentuk misalnya orang hutan bertulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dan menggunakan kedua kakinya, melahirkan, menyusu anaknya dan memakan segalanya. Bahkan Charles Darwin dengan teori evolusinya telah berjuang menemukan bahwa manusia berasal dari primat atau kera, tapi ternyata gagal karena tidak ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa manusia muncul sebagai bentuk ubah dari primat atau kera. Disebut sifat hakikat manusia karena secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Karena manusia mempunyai hati yang halus dan pasukannya. Pertama, pasukan yang tampak yang meliputi tangan, kaki, mata, dan seluruh anggota tubuh yang mengabdi dan tunduk kepada perintah hati. Inilah yang disebut pengetahuan kedua, yang disebut pengetahuan. Kedua, pasukan yang mempunyai dasar lebih halus seperti syaraf dan otak. Inilah yang disebut kemampuan pengetahuan dan kemauan. Inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dan hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari biologisnya. Bahkan beberapa filosofis seperti Socrates menamakan manusia itu John Plankton atau hewan yang bermasyarakat. Max Tiller menggambarkan manusia sebagai dak kranketir atau hewan yang sakit dan bermasalah. Yang kedua, dimensi hakikat manusia. Ada beberapa poin. Yang pertama itu dimensi keindividuan. Dikatakan oleh Lison bahwa individual adalah sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya, individu diartikan juga sebagai pribadi atau lisen, individu dan masyarakat. Setiap anak manusia yang dilahirkan ke dunia ini sebenarnya telah memiliki potensi yang dimaksud menurut penulis seperti yang dikemukakan oleh Gardner. Ia menyatakan bahwa manusia memiliki tujuan kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logika, matematika, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestik tubuh, kecerdasan musik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan yang selanjutnya kita sebut sebagai potensi. Potensi tentu saja tidak sama dimiliki oleh setiap individu. Ada individu yang memiliki kelebihan dalam hal kebahasan tapi kurang pintar dalam hal musik. Ada individu yang lebih pintar matematika tapi tidak pintar tentang kebahasaan. Oleh karena itu, setiap individu tidak boleh diperlakukan sama. Mereka ingin terlihat berbeda
dengan lain menjadi seperti dirinya sendiri. Tidak ada individu di muka bumi. Yang kedua, poin yang kedua, dimensi kesosialan. Setiap anak yang dilahirkan memiliki potensi sosial, artinya mereka dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul ini, setiap orang ingin bertemu dengan semuanya. Betapa kuatnya dorongan tersebut sehingga penjara merupakan hukuman yang paling berat dirasakan oleh setiap manusia, karena dengan diasingkan di dalam penjara berarti diputuskan dorongan bergaul itu secara mutlak. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tepat lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesama. Seseorang dapat mengembangkan kegemarannya, sikapnya, cita-citanya di dalam interaksi dengan sesamanya. Seorang berkesempatan untuk belajar dari orang lain, mengidentifikasi sifat-sifat yang dikagumi di orang lain untuk dimiliki, serta menolak sifat-sifat yang tidak cocok dirinya. Hanya di dalam berinteraksi dengan sesamanya, dalam saling menerima dan memberi, seorang menyadari dalam menghayati manusia. Poin yang ketiga, dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Akan tetapi di dalam kehidupan masyarakat, orang tidak cukup hanya dengan berbuat yang pantas. Jika di dalam yang pantas atau sopan itu terkandung kesejahteraan keseluruhan. Oleh karena itu, pengertian susila berkembang sehingga memiliki perluasan arti menjadi kebaikan yang lebih. Dalam bahasa ilmiah sering digunakan istilah yang mempunyai konotasi berbeda, yaitu etika atau persoalan kesopanan dan etika persoalan kebaikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang berbuat jahat berarti melanggar hak orang lain dan dikatakan tidak berarti dan tidak bermoral. Sedangkan tidak sopan diartikan sebagai tidak beretika. Jika etika dilanggar, ada orang yang merasa dirugikan, sedangkan pelanggaran etika hanya mengakibatkan ketidaksenangan orang lain. Poin yang keempat, dimensi keberagaman. Pada hakikat manusia ada makhluk beragam. Beragam merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama untuk keselamatan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa agama menjadi sandaran vertikal manusia. Manusia dapat menghayati agama melalui proses pendidikan manusia. Pemerintah dengan berlandaskan pada GBHN memasukkan pendidikan agama ke dalam kurikulum di sekolah mulai dari SD sampai dengan pengurusan tinggi. Yang ketiga, pengembangan dimensi hakikat manusia. Sasaran pendidikan adalah manusia, sehingga dengan sendirinya pengembangan dimensi hakikat manusia menjadi tugas pendidikan. Manusia lahir telah dikaruniakan dimensi hakikat manusia, tapi masih dalam wujud potensi, belum terkualisasi menjadi wujud kenyataan atau aktualisasi. Dari kondisi potensi menjadi wujud aktualisasi, terdapat rentangan proses yang mengundang pendidikan untuk berperan dalam memberikan jasanya. Setiap manusia lahir dikaruniai naluri, yaitu dorongan-dorongan alam atau dorongan makan, seks, mempertahankan diri mempertahankan diri dan lain-lain. Jika seandainya manusia dapat hidup dengan naluri makan tidak berdaya, ia dengan hewan. Hanya melalui pendidikan status hewan itu dapat diubah menjadi ke arah status manusiawi. Meskipun pendidikan itu pada dasarnya baik, tetapi dalam pelaksanaan mungkin bisa saja
terjadi kesalahan-kesalahan yang lazimnya disebut salah pendidikan itu adalah manusia biasa. Sehubung dengan itu ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu yang pertama pengembangan yang utuh dan yang kedua pengembangan yang tidak utuh. Yang pertama, pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia sendiri secara potensial dan kualitas yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Pendidikan yang berasal adalah pendidikan yang sanggup mengantar subjek didik menjadi diri selaku anggota masyarakat. Selanjutnya, pengembangan yang telah dapat dipilih artinya sebagai segi, yaitu satu, A, dari wujud dimensinya. Keutuhan terjadi antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi keindividuan, kesosialan, kejilaan, dan keberagaman antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotrik. Pengembangan aspek jasmani dan rohani dikatakan untuk jika keduanya mendapatkan pelayanan secara seimbang. Kualitas perkembangan aspek rohani seperti pandai, berwawasan luas, berpendirian teguh, bertegang rasa, dinamis, kreatif, terlalu memandang bagaimana kondisi fisiknya. B, dari arah perkembangan. Keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia dapat diarahkan kepada pengembangan dimensi keindividuan, kesosialan, kesusilaan, dan keragaman yang terpadu. Jika dianalisa satu persatu, gambaran sebagai berikut. Pengembangan yang sehat terhadap dimensi keindividuan memberi peluang pada seseorang untuk menjadikan eksplorasi terhadap potensi-potensi yang ada pada dirinya, baik kelebihan maupun kekurangannya. Segi positif yang ada di tingkat dan negatif dihambat. Pengembangan yang berarah konsentis ini bermakna memperbaiki diri atau meningkatkan martabat, atau yang sekaligus juga membuka jalan ke arah bertemunya sesuatu pribadi dengan pribadi yang lain secara selaras dengan tanpa mengganggu otonomi masing-masing. Yang kedua, pengembangan yang tidak utuh. Perkembangan yang tidak utuh terdapat dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan. Jika ada usure dimensi hakikat manusia yang terbaik untuk ditangani, misalnya kesosialan didominasi oleh pengembangan domain kognitif. Pengembangan yang tidak untuk berakibat terbentuknya kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Kesimpulannya, dari uraian penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya pengenalan sifat hakikat manusia beserta dimensi-dimensinya oleh pendidikan sebelum melakukan proses pendidikan, dengan tujuan agar didapatkan pengenalan dan kemudian dalam berinteraksi dengan peserta didiknya, karena sasaran dari pendidikan adalah manusia yang merupakan makhluk paling sempurna. Manusia sendiri memiliki akal yang digunakan dalam menjalani kehidupan, sedangkan sifat hakikat manusia itu sendiri adalah ciri-ciri karakteristik yang menggambarkan sifat yang hanya ada pada diri manusia, yang membedakan dengan hewan. Baik, terima kasih. Inilah hasil makalah saya. Saya akan menutupnya dengan melafazkan alhamdulillah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.